atau memaki, mencaci maki presiden, itu adalah lawan kita bersama karena mereka adalah pengkhianat bangsa. Kasus video viral ibu berkerudung pink yang memaki Presiden Prabowo sempat menimbulkan polemik di media sosial. Salsa Erwina sebelumnya menyebut video itu hanyalah editan AI. Namun belakangan klarifikasi dari pihak keluarga membuktikan bahwa rekaman tersebut asli. Setelah kabar itu terungkap, Salsa akhirnya meminta maaf karena terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa riset mendalam. Ia mengakui kesalahannya dalam menilai informasi yang beredar dan menekankan pentingnya untuk tidak terjebak dalam isu yang memecah perhatian dari perjuangan utama, yakni kesejahteraan rakyat. Dalam pernyataannya, Salsa menolak anggapan dirinya terafiliasi dengan pihak politik manapun. Ia menegaskan akan mendukung siapapun yang berpihak pada rakyat, serta berjanji untuk terus belajar dan lebih hati-hati dalam menyikapi informasi. Baginya, perbedaan pendapat harus diarahkan ke hal yang produktif, bukan perdebatan yang menguras energi. Ia juga mengajak masyarakat tetap bersatu, menjaga fokus pada tuntutan perjuangan, dan menjadikan kritik sebagai sarana evaluasi diri. Halo bosku, selamat pagi. Semoga weekend ini bos-bosku bisa pada istirahat ya. Karena kan kita kemarin udah capek memperjuang bumi gonjang-ganjing, Indonesia tetap amazing. Nah bosku, kali ini jadi ternyata kemarin setelah udah selesai ya tuntutan-tuntutan itu, maksudnya udah selesai kita lihat hasilnya dan tetap akan kita kawal terus. Aku cuma mau menyampaikan permohonan maaf nih bosku, karena kemarin Toa juga melakukan kesalahan. Jadi Toa mohon maaf sekali. Nah, jadi gini bosku situasinya. Jadi aku baru sadar kalau ternyata banyak banget nih di sosial media yang berkeliaran tentang warna pink itu. Jadi diskusi itu terus berlanjut nggak habis-habis gitu kan. Nah, aku belum sempat mengikuti kemarin-kemarin karena kan memang aku fokus untuk gimana caranya tuntutan-tuntutan kita itu bisa tercapai. Jadi mulai dari aku kemana-mana lah di media, terus aku juga sambil kerja bos, karena kan aku kerjaannya nggak cuma ini, kali ini nggak dibayar bos, ya kan. Nah, cuma ternyata ada kesalahan yang aku sebagai manusia, sebagai Toa kalian telah lakukan gitu, dan aku mau mohon maaf atas kesalahan itu. Jadi gini, situasinya itu kan memang informasi itu bergerak sangat cepat ya bosku, dan situasinya itu sedang genting gitu. Kita memang benar-benar ingin mendamaikan, tapi juga di satu sisi tetap bisa tercapai semua yang kita inginkan. Nah, kemarin itu mengenai warna pink tadi itu ya, yang kita ambil waktu itu sebagai logo karena memang simbol keberanian dari ibu anak, karena berani menghadapi aparat gitu. Nah itu tuh cuma memang sampai situ bosku, dan ternyata abis itu setelah muncul logo ini adalah follow up video-video yang lain yang muncul. Nah aku tuh lupa yang mana, tapi aku cek salah satunya di detektor gitu untuk deepfake AI, dan ternyata memang hasilnya memang potensi tinggi kalau itu adalah hasil dari deepfake. Contoh ya, kenapa misalkan nih kemarin kalian ngomong tentang Ibu Sri Mulyani yang menghina guru, inget kan video itu? Nah aku nggak bahas itu, kenapa? Karena aku udah riset dan ternyata aku tahu bahwa itu adalah video buatan dari AI, makanya aku nggak bahas itu. Nah di informasi yang genting dan cepat ini, kadang-kadang Toa juga mungkin terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu, jadi Toa mohon maaf. Dan kalau memang setelahnya ada aksi-aksi yang mungkin sara atau ke arah provokasi gitu ya, itu kan sudah ada sistem dan hukum-hukum yang memang berlaku kalau memang itu sara dan provokasi, dan Toa pun tidak mungkin bisa mengikuti terus gitu perkembangannya, ditonton terus semuanya setelahnya, nggak mungkin, karena kan Toa di sini adalah ingin membantu bosku untuk mencapai tujuan-tujuan dan tuntutan-tuntutan kita gitu. Dan satu hal lagi, waktu pas sebelum logo itu keluar, aku sebenarnya udah nonton tuh video di awal sampai akhir, dan di video itu ibu itu hanya berkata sampai kepada bebasin semua mahasiswa, masih ada yang ditangkap ya, kalian ngapain nangkep-nangkep. Itu aku udah nonton dari full sampai akhir gitu, dan di situ kan gak ada provokasi di bagian itu ya. Nah setelahnya aku nggak tahu lagi bosku, dan ya terus ternyata itu kan, terus aku komen kalau misalkan enggak, ini tuh deepfake AI, salah satu video yang aku cek, dan terus ada video-video lainnya lagi gitu. Nah di situ sampai situ dulu baru aku bikin video, tolong
lah, kita sama-sama yuk gandeng, kita kawal terus 17+8. Kalian yang ada di pihak kita berarti bagus, kalian yang nggak ada di pihak kita berarti kalian pengkhianat bangsa. Maksudnya dalam artian itu kita nggak perlu ngomongin hal-hal yang mungkin nggak penting dan keluar dari tuntutan, sehingga nanti masyarakat akan tergiring lagi untuk ngebahas hal-hal lain yang tidak sepenting perjuangan kita untuk tuntutan ini. Ingat loh bosku, udah banyak loh yang berguguran di jalan, udah 10 korban yang aduh itu menghancurkan hati kita sekali, belum lagi yang terluka, belum lagi yang ditangkap gitu kan. Jadi maksudku tuh fokus ke sana. Nah, jadi aku mau mohon maaf ya kalau kemarin kata-kataku itu aku terlalu cepet dalam menyimpulkan dan aku salah melihat video yang aku cek. Memang mungkin itu berpotensi di fake, tapi mungkin ada video-video lain yang aku nggak cek. Aku mohon maaf bosku, karena sama seperti kita mengkritik pemerintah, kita mengkritik orang-orang di partai politik, kita pun harus evaluasi diri sendiri. Dan kalau aku melakukan kesalahan di sana dan aku udah belajar bahwa memang satu, aku nggak boleh terlalu cepat ya dalam menyimpulkan sesuatu gitu. Jadi aku harus riset dulu dan juga aku harus lebih tenang, nggak usah terlalu terbawa emosi gitu, apalagi di saat yang genting, di saat tekanannya itu luar biasa besar gitu. Jadi itu permohonan maaf bagi aku bosku. Jadi mungkin ada yang merasa kemarin tersinggung dengan perkataannya, aku mohon maaf sekali dan terus aja kasih feedback, kasih kritik, karena kan aku juga karyawan yang akan selalu berkembang ya dan akan selalu belajar dari kesalahan gitu. Nah kesimpulannya please bosku, tetap ya kita boleh istirahat, namanya perjuangan ya pasti kita akan capek dan akan istirahat juga, nggak apa-apa kita istirahat, tapi nanti kalau kita udah pulih kita perjuangkan lagi bareng-bareng, oke? Karena persatuan kita itulah yang bisa membawa kita sampai saat seperti ini. Aku ulang lagi ya, dari mulai beberapa anggota yang dipecat gitu, dan itu aku udah bahas tuh di reel sebelumnya, itu sebelumnya belum pernah terjadi kalau nggak karena kasus korupsi. Terus juga tunjangan yang akhirnya diberikan tuh home pay-nya sebesar 65 juta, angka itu belum memuaskan. Nggak apa-apa teman-teman, jadi kita tuh memang harus step by step ya dalam perubahan gitu. Nggak apa-apa selama perubahan itu ke arah yang baik, it's okay. Nah terus juga yang kedua, mulai nih banyak banget narasi-narasi tentang bahwa aku adalah anak abah, aku adalah anak yatim, teman-teman. Nah, pertama, aku nggak terafiliasi dengan abah atau dengan siapa, dengan Jokowi. Ada muncul termul, aku juga nggak ngerti itu apa lagi artinya termul gitu kan. Nah, aku juga nggak ada afiliasi ke sana. Cuma gini, aku nggak bisa juga di-expect sebagai warga negara ya untuk nggak boleh berpolitik, nggak boleh punya aspirasi politik, nggak boleh kecenderungan politik gitu kan. Karena kan aku juga adalah warga negara, nggak boleh dong aku diharamkan untuk berkata apa dan lain sebagainya gitu. Dan ada yang banyak yang bilang, kenapa sih kamu nggak pernah bahas-bahas masalah sejarah pemerintahan ini gitu, dari mulai sejarahnya pemerintahan sebelumnya. Nah, kemarin itu kan gini, situasi itu lagi genting ya, jadi aku fokus kepada solusinya gitu. Nah, kalau kita mau tarik sejarahnya, kita tuh sudah melanggengkan budaya korupsi seperti yang aku pernah bilang kan, dari mulai dokumenter Max Havelaar yang 200 tahun yang lalu. Jadi memang budaya ini tuh udah melekat terus. Kalau kita mau bahas di pemerintahan, mau dari mulai yang mana, berarti kan dari awal lagi gitu, atau dari mana gitu kan. Dan di sini stansku jelas bosku, aku di sini berbicara murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi aku nggak ada afiliasi dengan siapapun, tapi siapapun yang mendukung perjuangan kita, maka aku akan anggap mereka adalah teman kita. Tapi siapapun yang sampai saat ini masih juga nggak ikut dalam perjuangan kita gitu ya, maka aku pun akan katakan bahwa mereka bukan teman kita gitu. Jadi sesimpel itu. Siapapun, Pak Presiden kalau mendukung kita dukung, pemerintah kalau mendukung kita dukung, partai politik tertentu kalau mau dukung kita dukung gitu. Jadi kita objektif aja terhadap kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi aku mohon maaf sekali lagi bosku ya, akan aku jadikan ini sebagai pembelajaran. Terima kasih, have a good weekend. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pertama-tama aku salut banget atas keberaniannya dari seorang Salsa Erwina, keberanian dalam mengoreksi dirinya, keberanian mengakui kesalahannya, dan keberaniannya untuk meminta maaf atas kesalahannya secara publik. Jarang banget ada orang yang mau mengoreksi diri, mengakui kesalahannya, dan langsung meminta maaf. Itu jarang banget ya. Jadi teman-teman stop mencaci maki satu sama yang lain. Intinya aku juga secara pribadi mungkin dengan semuanya berterima kasih kepada Mbak Salsa yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat ya, menyuarakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita harus kembali ke koridor kita, ke dalam satu barisan bergandengan tangan untuk mengawal tuntutan rakyat 17+8
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan hanya kesejahteraan para pejabat. Ya, sekali lagi kita harus bergandengan tangan, ya. Dan aku berharap seorang Salsa Erwina tetap dalam keadaan netral, ya. Karena apa? Karena masa-masa pilpres itu sudah terlampau jauh dan lewat jauh. Ya, kita saat ini bukan berbicara tentang presiden, tapi kita menuntut ya kesejahteraan kita kepada karyawan-karyawan kita yang ada di Senayan, yang ada di gedung DPR. Jadi kita harus sepakati semua bahwa setiap orang yang meneriakkan pergantian presiden atau mencaci maki presiden itu adalah lawan kita bersama, karena mereka adalah pengkhianat bangsa. Oke, kita harus sepakati ini semua. Ketika ada siapapun yang meneriakkan ganti presiden lah, apapun itu, kita harus lawan bersama. Ya, intinya sekali lagi terima kasih Mbak Salsa sudah menjadi garda terdepan, menjadi toa ya untuk rakyat Indonesia. Kita semua berharap agar Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan seluruh rakyat Indonesia bisa ada namanya sejahtera. Oke, terima kasih. NKRI harga mati. Jadi yang benar yang mana Mbak Salsa? Yang benar yang mana? Kan di dalam video Mbak Salsa yang sebelumnya ini sangat jelas mengatakan sudah melakukan observasi berhari-hari, menganalisa orang-orang yang menyerang Ibu Kerudung Pink itu adalah pengkhianat bangsa, buzzer-buzzer. Mbak, kalau gue sih lebih percaya ya Mbak Salsa ini sudah melakukan observasi. Nggak mungkin seorang juara debat mengeluarkan statement tanpa melakukan observasi terlebih dahulu. Apalagi kalau sudah berhari-hari. Nggak mungkin kan Mbak nggak melihat video yang banyak banget itu beredar di sosial media. Masa sih Mbak nggak lihat? Masa juga sih Mbak nggak bisa ngebedain itu AI atau enggak gitu? Kan Mbak Salsa pinter, juara debat gitu loh, ya kan? Maksud aku gini Mbak, kalau emang blunder gitu ya udah sih nggak apa-apa kok, akui salah, minta maaf tuh selesai, nggak masalah, nggak akan membuat Mbak Salsa hina, enggak. Manusia kan tempatnya salah, nggak mau ya tapi ya udah nuduh-nuduh orang buzzer, pengkhianat bangsa, nggak mau ya minta maaf ya, gengsi ya Mbak Salsa ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana nih setelah beberapa hari ini huru-hara tentang Ibu Kerudung Jilbab Pink? Ternyata sudah ada klarifikasi ya teman-teman dari pihak keluarga yang membenarkan kalau Ibu Kerudung Pink tersebut memang berkebutuhan khusus. Oke, sampai di sini kita nggak usah lagi bahas-bahas tentang ibu tersebut, nggak usah bahas-bahas lagi tentang warna. Udah, case close. Untuk video yang kita tanya ke Mbak Salsa, yang dia klaim kalau video ibu itu AI, itu ternyata salah. Sudah diklarifikasi juga pihak keluarga. Itu bukan AI, ibu itu manusia beneran ya Mbak ya. Terus pagi ini aku ngelihat di salah satu VT-nya Mbak Salsa, ada yang komen menanyakan tentang video AI tersebut. Dijawab sama Mbak Salsa, katanya awalnya dia nonton lengkap video Ibu Ana dan simbol kerudung pink itu, tapi dia nggak ada berkata buruk sampai di sana, kata Mbak Salsa. Terus ini karena panjang aku ambil poinnya aja ya. Terus juga dia bilang, aku nggak mungkin mengawasi ini dengan lengkap berhari-hari karena kan aku fokus kawal tuntutan. Di video sebelumnya Mbak Salsa bilang, Mbak Salsa sudah observasi ini berhari-hari. Videonya pun masih ada, aku pun masih ada nyimpen. Jadi yang benar yang mana Mbak? Gitu. Oke, kalau kamu memang kawal tuntutan, nggak apa-apa, itu benar, bagus banget emang itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada yang memberi masukan, itu jangan dibilang buzzer Mbak, jangan dibilang pengkhianat bangsa. Kita ini semua rakyat Indonesia Mbak, punya hak kebebasan berpendapat. Tinggal minta maaf kok, bikin VT juga gitu, minta maaf. Kemarin dengan lantangnya bikin VT, bergosip, pengkhianat bangsa, buzzer. Sekalinya keliru, tinggal minta maaf. Kalau memang kamu ada keliru kemarin, udah case close. Nggak usah cuma bikin di kolom komentar. Itu pun kamu yang balas dari orang yang bertanya. Kamu cuma bilang gini, kalau ada yang salah aku minta maaf ya, tapi tetap aku akan berusaha mengawal tuntutan kita dan berhenti aja di warna pink sebagai keberanian dan empati. Dan kalau emang mau pakai warna lain silahkan aja Kak, yang penting tuntutan kita terlaksana. Gimana ya? Mbak Salsa, tinggal bikin video kok. Maaf ya buzzer-buzzerku, maaf ya pengkhianat bangsaku, ternyata benar Ibu Ana tersebut asli, bukan AI. Case close ya Mbak ya, rendah hati Mbak, nggak apa-apa. Kita mengakui kesalahan tuh nggak apa-apa banget Mbak, kita ini manusia pasti ada salah ya. Oke, udah case close. Ibu Kerudung Jilbab Pink nggak usah dibahas lagi, warna-warna juga nggak usah dibahas. Tetap kita kawal tuntutan kita ke DPR, kawal mereka. Pengkhianat bangsa sebenarnya siapa? Mereka, elit politik, bukan rakyat. Oke?